Salam damai, salam kasih pada kita semua, saudara-saudara. Puji syukur kepada Tuhan karena memimpin kita. Mari kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa bersama-sama, bersyukur atas pimpinan-Mu Tuhan. Saat ini kami serahkan hidup kami, diri kami kepada Tuhan untuk mendengar dan memahami firman Tuhan, renungan Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Yesus. Amin. Judul firman Tuhan kita pada saat ini adalah Tuhan menghendaki belas kasihan. Dan ayat renungan terdapat dalam Matius 12 ayat 7. Aku menghendaki belas kasihan, bukan korban sembelihan. Bab ini bermula dengan Matius mengimbas kembali waktu ketika Yesus dan murid-muridnya sedang berjalan melalui ladang Bijirin pada hari Sabat. Mereka lapar, lalu mereka memetik beberapa daripada bijirin gandum itu dan memakannya sementara mereka meneruskan perjalanan menuju ke destinasi mereka. Orang-orang Farisi tidak membuang masa menunjukkan kritikan mereka kepada Yesus karena membenarkan murid-muridnya melakukan sesuatu yang mereka anggap bertentangan dengan bagaimana hari Sabat harus dipelihara. Secara tersirat, mereka berkata bahwa Yesus sepatutnya mempunyai kawalan yang lebih baik atas tingkah laku murid-muridnya. Yesus bertindak balas dengan mengingatkan mereka kepada waktu Daud ketika dia melarikan diri dari Raja Saul. Masuk ke rumah Tuhan dengan beberapa orang-orangnya dan memakan dari roti sajian yang dikuduskan yang adalah dilarang. Kemudian Yesus berkata, ada tersurat, aku menghendaki belas kasihan, bukan korban sembelihan. Jika kamu benar-benar memahami ayat itu, tentulah tidak kamu salahkan orang yang tidak bersalah. Karena anak manusia ialah Tuhan atas hari Sabat. Matius 12 ayat 7 dan 8. Bagaimana ini adalah kaitan dengan keluarga kita? Dalam rumah tangga kita, kadang-kadang kita boleh jatuh ke dalam perangkap menjadi terlalu tegas dengan peraturan-peraturan tradisi. Harapan terhadap pasangan dan anak-anak kita. Sementara anak-anak memerlukan struktur yang jelas dengan sempadan yang adil dan didefinisikan dengan baik supaya mereka tahu bagaimana mengendalikan diri mereka di rumah dan di luar. Peraturan-peraturan itu perlu diamal dan dengan konsisten yang lembut adalah penting untuk berbelas kasihan dan mengamalkan flexibility dengan mereka sementara mereka membesar. Adalah mungkin untuk melakukan ini dan tidak berkompromi. Peraturan hukum yang terlalu ketat yang tidak membenarkan seberang pilihan atau kebebasan untuk bertumbuh dan membuat kesalahan boleh menghasilkan anak-anak yang memberontak, membenci ibu bapa mereka serta cara mereka dibesarkan. Apabila menetapkan garis panduan untuk keluarga, perangai anak-anak perlu dipertimbangkan. Sementara sesetengah anak memerlukan bimbingan yang tegas, yang lain-lain boleh dididik dengan lebih senang hati. Walau bagaimanapun, tidak kira apapun perangai mereka, roh yang baik hati dan lemah lembut dari antara ibu bapa dan anak-anak akan membantu membangun hubungan keluarga yang sehat yang akan bertahan sepanjang hayat. Dalam perkawinan juga, para pasangan perlu bersikap murah hati dan berbelas kasihan dengan satu sama lain. Ingat, kita semua tidak lari dari membuat kesilapan pada suatu masa atau pada masa-masa yang lain.
terutama di awal perkawinan. Sementara para pasangan belajar untuk hidup bersama, terdapat keperluan untuk lebih senang, lebih saling fleksibel, saling berbelas kasihan. Allah Bapa, bantulah kami untuk mengingati belas kasihan-Mu terhadap kami. Dan kami memberikan belas kasihan itu kepada pasangan dan anak-anak kami. Supaya kami boleh mempunyai hubungan yang dekat dengan satu sama lain dan dengan-Mu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan menghendaki belas kasihan. Firman Tuhan, renungan kita pada saat ini sebenarnya mengajak kepada kita dalam sebuah keluarga. Mari sama-sama untuk ada belas kasihan. Mari kita perlihatkan kepada pasangan, pada istri suami, kepada anak-anak, kita memiliki belas kasihan. Berikan mereka pilihan dan jangan diberikan satu kata-kata yang membuatkan mereka memberontak kepada keluarga. Saudara-saudara, Tuhan mengajarkan kepada kita berkata, Dia mahu supaya setiap satu kita juga memperlihatkan kasih kepada pasangan dan keluarga kita. Semoga firman Tuhan ini menjadi satu nasihat, satu dorongan bagi hidup dan diri kita dan keluarga kita. Tuhan memberkati. Mari berdoa. Ya Tuhan, berada di surga, puji syukur atas pimpinan Tuhan, atas penjagaan Tuhan, atas kebaikan-Mu. Kami bersyukur dapat mendengar nasihat yang baik saat ini. Inilah doa kami serahkan hidup kami saat ini kepada Tuhan. Dalam nama-Mu, Tuhan Juru Selamat. Amin.